Kembali Fabio Lopez akan menjadi tandem dari Bambang Pamungkas dan dia wasit Armando Pribadi. Ya, kick off babak kedua Jarum Indonesia Super League Super Big Bash Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura telah dilangsungkan. Biar jangka kali ini Herman Abanda pada Fabio Lopez. Wasiatul Akmal. Balik kali ini Fabio Lopez. Pelanggaran terjadi. Partai yang berlangsung begitu ketat, tetapi belum ada satupun kartu kuning yang keluar dari wasit Armando Pribadi. Ya, ini yang kita katakan tadi, ini yang harus dicontoh tim-tim lain bahwa memang harus memenangkan pertandingan dengan fair play yang tinggi. Kembali kali ini Wasiatul Akmal. Salah seorang pemain yang juga menjadi pilar kekuatan Persija Jakarta ketika menjadi juara Liga Indonesia tahun 2001. Selain juga masih ada Ismet Sofyan dan juga Bambang Pamungkas yang masih tersisa di tim Jarum Indonesia Super League tahun ini. Ya, dengan memainkan dua pemain mantan Persija Jepara bisa jadi sebuah upaya menarik perhatian atau dukungan dari tuan rumah. Pierre Bio Paulin. Victor Igbonevo. Buasa Losa kali ini. Bambang Pamungkas berikan bola. Bonario Astaman. Greg Nokolo kepada Danan Puspito. Kembali Bonario Astaman. Agus Indra Kurniawan. Direbut oleh Emmanuel Wanggai. Beto Goncalves tadi yang dituju. Ada Pian Jangka kali ini berikan bola kepada M. Ilham. Atau juga Wasiatul Akmal. Langsung membuang bola. Kita lihat bagaimana Beto Goncalves meringis kesakitan. Lalu Beto Goncalves. Dan tangan lambat bagaimana terjadi rebutan bola antara Danan Puspito dan juga Beto Goncalves. Ya, memang seperti ada benturan yang memang tepat mengenai kaki Beto dan membuat dia terjatuh kesakitan tadi. Di awal babak kedua ini memang belum terlihat perubahan mendasar pola permainan kedua tim. Masih bermain santai, memainkan bola dari kaki ke kaki sambil menunggu kesempatan yang bagus untuk menekan pertahanan lawan. Kita lihat tadi ada aksi dari Emmanuel Wanggai yang tampaknya juga tidak pantas dilakukan. Bagaimana anak muda Emmanuel Wanggai duel tadi dengan Danan Puspito. Dari Emmanuel Wanggai. Greg Nokolo masih terduduk. Berikut bola tadi dengan Edu Ifak Dalam. Biar jangka kali ini. Kita lihat bagaimana Pierre Jangka lakukan tindakan fair play. Jendri Pitoy. Ernest Jeremiah tadi. Wasiatul Akmal. Pelanggaran dari Ernest Jeremiah terhadap Wasiatul Akmal. Penampilan perdana dari Wasiatul Akmal sebagai starter bagi Persija Jakarta.
Herman Abanda. Bambang Pamungkas kali ini. Ada Jay Komboy. Agus Indra. Ilham tadi. Masih sangat sulit para pemain dari Persija Jakarta untuk bisa menembus pertahanan Persipura Jayapura. Sementara Persipura Jayapura tampak lebih senang melakukan sebuah counter attack dengan mengandalkan kecepatan Tridente, Jerry Jeremiah, Beto Goncalves dan juga Boaz Salosa. Saya sedikit bingung melihat posisi Lopez karena kita tahu mestinya dia merupakan tandem Bambang Pamungkas di depan, mengawal Bambang, membuat konsentrasi pemain lawan agar tidak sepenuhnya terfokus kepada Bambang. Tapi kadang Lopez di kanan, di kiri, di depan, ini membuat tidak jelas arah serangan atau target man yang dituju dari passing kiri kanan yang dilakukan oleh wingback dari Persija. Bola lebar ke dalam bagi Persija Jakarta. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Ilham kali ini. Ada Wasiatul Akmal. Ya, satu hal yang hampir sama terjadi tadi kita lihat di babak pertama bagaimana tadi Greg melakukan beradu body dengan Wanggai, dan kita lihat di sini bagaimana tadi Akmal juga melakukan hal yang sama dengan Daroka, namun wasit tidak memberikan pelanggaran kepada tim Persija. Tentunya sedikit merugikan. Edwi Fakdalam kepada Manuel Wanggai. Ian Luis Cabes, salah seorang rising star bagi Persipura Jayapura. Memang agak sedikit meredup penampilannya di musim ini. Setelah sebelumnya sempat memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games di Nakhon Ratchasima, Thailand. Ilham. Ya, kita tidak ada melihat adanya peningkatan tempo permainan dari tim Persija yang seharusnya mereka lakukan di babak kedua ini apabila mereka mengejar kemenangan. Dan kita lihat kembali Ilham sudah 2 kali dalam catatan saya melakukan hal-hal yang salah, melakukan passing. Ya, balik kali ini bagaimana Ian Luis Cabes, sebuah peluang, dan bagaimana peluang yang sangat-sangat baik kembali didapatkan oleh Ernest Jerry Jeremiah. Iya, diawali dengan kesalahan dari Ilham tadi melakukan passing, akhirnya counter attack dilakukan oleh anak Persipura, dan kita lihat bagaimana shooting yang dimaksudkan apakah memberikan umpan oleh Ian Luis Cabes kepada Jeremiah sangat membahayakan sekali. Untung saja memang Dewi Fortuna masih melindungi tim Persija sehingga tidak terjadi gol kedua untuk Persipura. Fabio Lopez kali ini bagi Persija Jakarta. Masih Fabio Lopez. Ilham. Wasiatul Akmal. Balik lagi Ilham. Belakang dia berikan bola kepada Pierre Jangka. Fabio Lopez. Ya, cukup mengherankan kita lihat bagaimana Lopez selalu menempatkan dirinya bukan di posisi seorang pencetak gol. Padahal dia jelas berperan menggantikan Aliudin sebagai pemain missing link untuk melengkapi Tridente BAG atau ABG. Tapi memang kita lihat kesalahan yang Ilham dilakukan tadi dilanjutkan oleh Danan. Ini yang memang nyaris tercipta gol kedua Persipura di 5 menit sebelumnya. Victor Igbonevo. Ya, kita lihat memang tipe dari Lopez bukan seorang fighter. Kita lihat memang karakter yang berbeda apabila di sana yang bermain Aliudin ataupun Melki Peke yang juga mau merebut bola dan melakukan sprint di daerah kosong. Namun berbeda dengan seorang Lopez yang memang lebih mengharapkan bola selalu diberikan tepat kepada dirinya. Dan inilah kita lihat pada saat dia diberikan bola kepada dirinya, dia tidak bisa berbuat banyak dan bahkan dia lebih banyak melakukan passing kembali ke belakang karena pressure
dari pemain-pemain Persipura apabila Lopez bergerak selalu diikuti oleh Bio maupun juga oleh Jack Comboy. Ya, tapi berbeda dengan Tridente, Jerry, Beto, Boki yang selalu melakukan passing di antara mereka. Dari menit pertama sampai detik ini saya belum pernah lihat umpan dari Lopez ke Bambang Pamungkas. Pelanggaran tadi dari Wasiatul Akmal. David Rocha kali ini. Langsung saya dibuang bola tadi oleh Herman Abanda. Edu Ifak Dalam berikan bola kepada David Rocha. Pierre Bio Paulin kepada Victor Igbonevo. Kembali lagi kita lihat bagaimana Victor Igbonevo. Victor Igbonevo masih menguasai bola. Manuel Wanggai. Kembali umpan-umpan terobosan dan juga terupas yang coba dilakukan oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Dia Iswan Karim, penjaga gawang ex PKT Bontang, yang ditampilkan di babak kedua menggantikan Hendro Kartiko. Fabio Lopez kepada Greg Nokolo, Agus Indra Kurniawan, Danan Puspito kali ini, masih Danan Puspito. Danan Puspito kali ini coba melakukan sebuah drive kepada Bambang Pamungkas. Emil Ham dari sektor sebelah kanan, masih Emil Ham masuk dalam kotak penalti. Emil Ham kali dalam kotak penalti. Satu hal yang sangat disayangkan, kita lihat Emil Ham mampu melakukan syuting dengan kaki kanannya. Kenapa dia harus menarik kembali bola ke tengah dengan melakukan capping kaki kirinya? Sangat disayangkan. Inilah menandakan bahwa kurangnya kepercayaan diri dari seorang Emil Ham untuk melakukan syuting. Padahal sangat terbuka ruang gerak melakukan syuting. Ya, dan mengherankan memang, kita tahu El Ilham bukan boas penendang kaki kiri, tapi pada kesempatan bola di sebelah kanan dia tidak menembak, dia mengcapping ke kiri, hilanglah peluang emas itu. Kembali kali ini Danan Puspito yang memang sedikit memberikan warna baru bagi penyerangan Persija Jakarta dari sektor sebelah kiri. Ya, Ortizan Salosa dimasukkan menggantikan David Rocha. Dua back sayap dari Persipura Jayapura telah ditarik oleh Coach Jeko. Ya, ini yang kita katakan tadi bahwa Jackson Tiago memiliki banyak pertandingan lain untuk memenangkan Liga Super musim ini. Dia tidak perlu harus memainkan pemain yang bisa berbahaya. Kita lihat bagaimana Darocha tadi juga begitu ganas dan memang tidak diperlukan kemenangan lewat pertandingan yang berjalan keras dan membahayakan cedera pemain. Jerry Jeremiah, masih Jerry kita lihat meninggalkan lapangan permainan. Ya, apapun hasil dari pertandingan ini, bagi kubu Persipura memang sudah tidak mungkin terkejar lagi oleh pesaing-pesaingnya. Dan kita lihat begitu mereka rileks bermain, justru malah seharusnya Persija menunjukkan keinginan untuk menangkan pertandingan dengan merubah cara permainan lebih agresif. Dan kita lihat masih hampir sama seperti di babak pertama tadi, tidak adanya agresivitas yang ditunjukkan dan motivasi dari pemain. Ya, itu yang kita katakan tadi, memang kita berharap justru kesempatan gaya main Persipura yang lamban, tempo lamban, memberikan keleluasaan pemain Persija menguasai bola, mestinya dimanfaatkan betul oleh anak-anak Jakarta. Ortizan Salosa kali ini menguasai bola. Masih Ortizan Salosa, umpan di dalam kotak penalti. Wasiatul Akmal, halau bola. Ya, Abanda pernah mengatakan antara Hamka dan Robi, dia lebih memilih Robi karena disiplin. Kali ini dia harus melatih atau mendampingi Akmal dan Danan. Memang cukup berbahaya lini belakang Persija kali ini. Kembali kali ini peluang. Ortizan Salosa sudah dilakukan. Iswan Karim sempat terlepas tadi bola dan masih bisa diamankan dengan baik. Inilah dia Ernest Jerry Jeremiah. Kembali sebuah sepak pojok dari Ortizan Salosa. Ya, memang ada sedikit gangguan terhadap Iswan.
Greg Nokolo dikawal dia oleh Jake Comboy. Masih Greg Nokolo, kita lihat masih Greg Nokolo kali ini. Sudah memberikan umpan tadi. Ian Cabes. Beto Goncalves kali ini. Ernest Jeremiah. Berikan bola kembali kali ini. Begitu cepat Boa Salosa dari sektor sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Umpan Boa Salosa ke tiang jauh. Masih bisa dikuasai oleh Beto Goncalves. Oh. Edwi Fakdalam tadi. Dan tidak ada yang berani marah terhadap pemain yang kadang dipanggil Opa atau Om ini oleh pemain lainnya. Inilah dia. Boa Salosa. Emil Ham kembali. Masih Emil Ham. Liak-liok dia. Wasiatul Akmal. Danan Puspito. Greg Nokolo, kita lihat bagaimana Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Masuk dalam tengah kali ini. Masih Greg Nokolo menguasai bola. Greg Nokolo mencoba peruntungannya kembali. Ya, kita lihat salah satu gerakan-gerakan taktik atau menipu yang dimiliki oleh Greg adalah gerakan seolah-olah menendang. Dan itu membuat back lawan sempat sekian detik terperangah. Dan kesempatan itu selalu dimanfaatkan Greg untuk mem-capping bola, mengarahkannya ke tempat yang baik untuk melepaskan tembakan. Victor Igbonevo. Dorong saya kepada Pierre Bio Paulin. Kembali lagi kepada Victor Igbonevo. Edwi Fakdalam kali ini. Beto Goncalves. Masih Beto Goncalves. Masih Beto. Kepada Ernest Jeremiah. Ernest Jeremiah kali dalam kotak penalti. Umpan kepada Beto Goncalves. Masih Ernest Jeremiah ke belakang kembali kali ini kepada Ian Luis Cabes. Ortizan Salosa. Wow, peluang kali ini. Boa Salosa. Kembali kita lihat hampir saja Boas melakukan hal yang sama seperti di babak pertama, melakukan shooting kaki kiri, namun dalam kotak penalti yang sangat terbuka peluang. Kita lihat bagaimana Abanda melakukan clearance sekali, melakukan sliding yang sangat berbahaya, namun sayang sekali bola tidak mengarah ke gawang. Ya, betul. Ini tidak jadi gol, tapi kita lihat bagaimana ketenangan Boas menghindari sliding yang berbahaya dari Abanda, menguasai bola, dan kembali memang Boas tidak beruntung di 5 kesempatan peluang emas yang dia miliki. Lebaran kita lawan kali ini bagi Persipura Jayapura. Nah, dia para Persipura mania yang tentunya hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini. Mereka siap berpesta apabila memang pertandingan ini berakhir dengan skor imbang. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi kepada Wasiatul Akmal. Ya, gaya memeluk yang diperlihatkan Akmal menunjukkan betapa cemasnya Akmal dalam menjaga sisi kanan belakang dari Persija. Karena kita lihat bagaimana jarak pelanggaran dengan gawang cukup jauh. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak penting sehingga kartu kuning dijatuhkan oleh wasit. Bonario Astaman, halo bola tadi. Fabio Lopez yang dituju. Ditunggu dia oleh Pierre Bio Paulin. Makin mengherankan memang peran dari Lopez. Kita berharap ketika gol dia yang dicetak ke gawang Arema sehingga skor 2-2 bisa terulang pada pertandingan 5 pertandingan Persija. Dia nyaris tidak begitu bermanfaat. Kembali kali ini Fabio Lopez. Berikan bola kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Danan Puspito atau juga Agus Indra Kurniawan. Kembali kepada Fabio Lopez. Agus Indra Kurniawan. Danan Puspito kali ini. Agus Indra. Bonario Astaman. Pierre Njangka. Masih Pierre Njangka dengan skill yang sangat-sangat baik. Greg Nokolo. Greg Nokolo.
Kali ini masih Greg Nokolo, sebuah peluang dan penyelamatan dari Jendri Pitoy. Ya, kembali bagaimana akselerasi dari Greg Nokolo yang bekerja sama dengan Bambang Pamungkas kembali mendapatkan bola durian runtuh yang tak dari mana kita tackling dari Jack Comboy mengarahkan bola kepada kaki dari Greg. Namun sayang sekali syuting dari Greg masih mengarah kepada Jendri Pitoy. Iya, kita lihat bagaimana memang ceritanya akan lain jika Lopez adalah Aliudin, karena memang nyaris tidak ada kerjasama 3 pemain di depan. Kita lihat kadang-kadang Lopez di kanan, di belakang, di kiri. Kembali ke Emil Ham, kerjasama dia dengan Fabio Lopez. Masih Emil Ham, kembali lagi kepada Fabio Lopez. Umpan ke dalam kotak penalti, kali ini Bambang Pamungkas yang dituju. Masih ada Ian Luis Cabes. Datang kali ini ada Danan Puspito. Inilah dia Danan Puspito. Masih Danan Puspito. Bambang Pamungkas kepada Agus Indra, juga Ponario Astaman, dan kali ini adalah bola dikuasai M. Ilham. Pergantian pemain dari Persija. Pergantian ketiga tampaknya akan terjadi di Persija Jakarta. Ya, kita lihat Fabio Lopez digantikan oleh Gangga Mudana. Ya, tentunya yang dikatakan oleh Bung Bari, terdengar oleh Coach dan Ruwindo, kita lihat memang paling tidak harus ada berani perubahan di sektor depan. Karena kita tahu dengan keluarnya mungkin Lopez, Gangga ditaruh di tengah, mungkin akan sedikit mendorong Agus Indra ke depan, atau mungkin juga Greg masuk ke tengah, switch Agus Indra dan juga Ilham. Iya, dan kalau habis pertandingan, mungkin kalau wartawan tanya kepada Lopez, Anda bermain di posisi mana tadi? Pasti Lopez pun bingung, artinya dia sebagai tandem Bambang, selalu jauh dari Bambang. Sebagai pemain lini tengah, dia belum pernah memberikan umpan-umpan yang bagus. Luar biasa memang Lopez, dan kita lihat bagaimana nanti Mudana atau Gattuso di Persija ini bisa lebih berperan jelas di lini tengah, sehingga Agus Indra mungkin bisa lebih jadi second striker mendampingi Bambang Pamungkas di depan. Agus Indra Kurniawan kali ini berikan bola kepada Greg Nokolo yang diplot sebagai penyerang tandem bagi seorang Bambang Pamungkas. Emil Ham, Ponario Astaman, Ortiz Salosa. Kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jayapura. Immanuel Wanggai berikan kepada Edu Ifak Dalam. Dorong saya, kita lihat kali ini bola kepada Ortiz Salosa. Masih Ortiz Salosa. Duel nostalgia juga bagi Ortiz Salosa, yang pernah memakai baju Persija Jakarta. Manuel Wanggai kembali kepada Ortiz Salosa. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok bagi Persipura Jayapura. Sudah dilakukan kali ini. Halo bola tadi. Greg Nokolo beradu cepat dia dengan Emmanuel Wanggai. Masih Greg Nokolo, kita lihat. Masih Greg Nokolo, hanya tersisa Ian Luis Cabes, dan kali ini adalah Greg Nokolo. Jendri Pitoy langsung keluar menjemput bola. Ya, bagus sekali penjagaan dari anak-anak Persipura. Namun kita lihat bagaimana apabila Greg Lang bermain di depan, sangat membahayakan pertahanan dari Persipura, dan sangat berbeda apabila Lopez yang bermain. Karena kita tahu Greg mempunyai kecepatan dan punya skill individu untuk melewati setiap pemain pertahanan. Berbeda pada saat Lopez bermain, dia lebih banyak memantulkan bola, memasing kembali ke belakang. Ya, dan Greg sangat bagus melakukan screening ball. Dia mampu berlari sambil mendribble bola, dan di mana bola tidak pernah lepas dari kakinya. Ini yang memang kita tidak pernah tahu apa keunggulan Lopez sebenarnya. Kembali kali ini adalah Ponario Astaman. Emil Ham. Bambang Pamungkas, para pemain dari Persija Jakarta. Ya, pelanggaran Pierre Bio Paulin. Edu Ifak Dalam digantikan oleh Stevie Bonsavia. Tampak memang menyimpan tenaga, dilakukan oleh Coach Jeko. Ini yang kita katakan tadi, bahwa pergantian-pergantian ini menunjukkan tidak ada rasa cemas dari seorang Jackson
seandainya pertandingan ini mereka kalah pun, mereka masih 3 punya kesempatan pertandingan untuk memenangkan lewat Persitara atau memang mereka menunggu di home atau di Jayapura. Ya, Edu Ifak Dalam, pemain paling senior, pemain paling dihormati dari Persipura Jayapura telah ditarik keluar. Pemain juga memiliki panggilan akrab Kakak Edu. Setelah kita kehilangan Sari, Fahri, memang tinggal Edu yang benar-benar mumpuni sebagai jenderal di lapangan tengah. Indra Kurniawan ataupun Rias Taman kali ini yang menjadi sang eksekutor. Umpan ke tiang jauh kepada Bambang Pamungkas, berikan bola masih tadi kepada Greg Nokolo. Bola pantul yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Balik kali ini pemain ke bawah, dibuang oleh Ortiz Salosa.
seakan-akan mereka memang harus merayakan kemenangan atau gelar juara di bumi Kartini ini. Ya, dan ini bukan pertandingan yang kita bayangkan. Minimal kita bayangkan bagaimana Persipura harus berjibaku untuk meraih pertandingan pada malam ini untuk meraih gelar juara. Menurut saya memang ini sebuah anti klimaks karena kita lihat bagaimana isi game buat Persipura dan mereka sudah menjadi juara. Wasiatul Akmal kali ini berikan bola kepada Emil Ham. Tahanan Puspito. Bola Salosa memang benar-benar menjadi momok bagi Persija Jakarta dengan gol yang baru saja ia cetak. Menandakan 4 gol dari Boci. 2 gol ia cetak di pertemuan pertama dan sekarang 2 gol kembali ia cetak dalam pertemuan kedua di Gelora Bumi Kartini. Kita lihat, kita dengar dengan jelas sayup-sayup penonton berteriak juara, we are the champion. Dan ini memang sangat anti klimaks dengan perlawanan yang dilakukan oleh Persija pada malam ini. Kembali kali ini adalah Ernest Jeremiah. Dan sebuah gol kali ini dibuktikan oleh Ernest Jerry Jeremiah dan membuat kedudukan menjadi 1-3 dan sepertinya akan menjadi sebuah pesta kemenangan bagi Persipura Jayapura di Jarum Indonesia Super League di Gelora Bumi Kartini malam hari ini. Iya, kita lihat diawali dengan gerakan individu seorang Jeremiah melewati Akmal yang tidak bekerja maksimal. Kita lihat maksud dari Jeremiah melakukan passing yang tidak begitu keras. Sayang kembali Karim melakukan kesalahan dan ya bagaimana Akmal begitu gampang dilewati dan sebenarnya adalah maksud dari melakukan sekali sentuhan yang salah dari Karim akhirnya bola masuk ke gawang. Ya, dan dalam pertandingan sepak bola kita tidak pernah mendengar ada penjaga gawang melakukan bunuh diri. Dan memang ini hal menarik bagaimana Iswan justru menepis bola ke dalam. Sangat sulit untuk menulis sebagai berita pertandingan ini bagaimana kiper melakukan awan gol. Dan memang dengan masuknya 2 pemain Danan dan juga Iswan, kita memang sudah memprediksi akan sulit bagi pertahanan Persija dan terbukti. Gol ke-15 bagi Ernest Jerry Jeremiah dan lihat dia reaksi dari 2 pelatih Persija Jakarta, Danur Windo dan juga Isman Jalsume yang tampaknya tak percaya dan harus merelakan gelar juara Jarum Indonesia Super League musim ini menuju kepada tanah Papua Persipura Jayapura. Ya, paling tidak memang kubu Persija harus lebih realistis untuk menatap ke depan bahwa mereka juga masih punya kesempatan untuk meraih Copa dan tentunya hal seperti ini dalam pertandingan hal yang biasa dan jangan merupakan suatu kekecewaan yang berlarut-larut. Tentunya masih ada kesempatan untuk meraih trofi yang mungkin mereka harapkan. Biar jangka kali ini Herman Abanda, masih Herman Abanda. Ada Jay Komboy memegang ban kapten peninggal dari Edu Ifak Dalam. Bali kali ini kerjasama anak-anak Persipura Jayapura meninggalkan lapangan permainan. Ian Kabes. Ya, salah satu kelemahan terbesar Persija musim ini adalah jauhnya jarak kualitas pemain inti dengan cadangan dan ini terbukti malam ini sangat-sangat merugikan mereka. Gangga Mudana. Ya, masih Gangga Mudana umpan. Ya, saya melihat di sini walaupun memang sedikit ada perbedaan antara tim utama dan tim kedua, kita melihat di sini memang sedikit banyaknya adalah masalah dari nomadennya Persija di putaran kedua menyebabkan memang mereka tidak bisa tampil di rumah sendiri. Tentunya dengan harapan dukungan dari penonton yang paling tidak bisa membuat mereka lebih bersemangat. Ya, kita tahu bahwa memang penonton adalah faktor kesekian untuk setiap tim yang bertanding. Namun Persija tidak bisa didukung oleh The Jackmania sehingga akhirnya mereka harus puas dengan posisi yang mereka raih sekarang. Iya, dan masalah penting lainnya adalah kenyamanan pemain di dalam tim. Kita lihat bahwa Isu belum mendapat gaji beberapa bulan yang lalu. Bukan sekedar isu, bagaimana pemain Persija bisa diharapkan berperan sebagai tim besar seperti sebesar namanya. Dan bagaimana kecewanya mungkin malam ini Jackmania melihat tim kebanggaan mereka kalah dengan mudah. Gagal melakukan revenge. Kekalahan menyakitkan 0-6 di Jayapura. Dan seperti janji Danur tadi, kita ingin keluar lapangan dengan kepala tegak.
Pada pertandingan malam ini memang sulit mereka wujudkan. Kita lihat bagaimana para pendukung Persipura, yaitu Persipura Mania, yang terus memberikan dukungan dan sepertinya euforia memang terjadi di 10 menit terakhir di Stadion Gelora Bumi Kartini. Pierre Jangka harus ditanduk keluar lapangan. Ya, ini merupakan sebuah hal yang memang akan terjadi, sebuah sejarah baru. Bagaimana Persipura Jayapura yang pernah menjadi juara Liga Indonesia tahun 2005, akankah mereka mengulanginya di Jarum Indonesia Super League 2008-2009 ini? Ya, kita juga yakin bagaimana perasaan pendukung Persipura, khususnya rakyat Papua, bagaimana mereka was-was untuk memastikan kemenangan tim kebanggaan mereka malam ini. Dan rasanya memang sulit buat Persija untuk mengejar defisit 1-3 pada menit ke-81 ini. Greg Nokolo, Agus Indra Kurniawan, Aris Indarto di bench dari Persija Jakarta bersama dengan Melki Peke. Emmanuel Wanggai kali ini. Steffi Bonsapia kepada Jack Comboy. Emmanuel Wanggai. Kali ini bola dikuasai oleh Pierre Bio Paulin. Tampak kita lihat para pemain dari Persipura Jayapura sudah begitu santai di Stadion Gelora Bumi Kartini. Ya, kita lihat seperti latihan ini yang saya katakan tadi, easy game to be champion. Ini memang anti klimaks dari yang kita bayangkan sebelumnya. Kita membayangkan Persija akan tampil all out, memberikan perlawanan keras seperti yang dijanjikan Danur. Dan memang pantas membuat Persipura juara kali ini. Pierre Bio Paulin kali ini menguasai bola. Berikan bola kembali kali ini kepada Boasa Losa. Pencetak 2 gol di malam hari ini. Victor Igbonevo. Ya, kita lihat bagaimana gerakan tangan dari Greg untuk meminta rekan-rekannya maju untuk berusaha merebut bola. Kita lihat memang walaupun kondisi sudah tertinggal dengan 3 gol, namun harusnya tetap masih ada inisiatif untuk melakukan penyerangan. Paling tidak kembali mencuri gol dan memberikan suatu kepuasan bagi kubu The Jack. Karena kita tahu bahwa apapun hasil di lapangan, pemain sudah berusaha, itulah yang harus mereka rasakan. Ya, dan gerakan dari Greg tadi bukan sekedar untuk mengejar kemenangan. Dia ingin semua pemain tetap bersemangat. Ya. Karena menang pun Persija sudah sulit jadi juara. Tapi Greg dan juga janji Danur menginginkan semua pemain fight all out. Karena mereka membawa nama besar Persija. Dan kita lihat bagaimana hampir 1.000 orang Jackmania datang ke Jepara untuk menyaksikan pertandingan ini. Tendangan gawang kali ini bagi Persija Jakarta yang dilakukan oleh Iswan Karim. Kembali lagi kali ini para pemain dari Persija Jakarta menuju kepada Greg Nokolo. Jack Comboy kali ini menguasai bola. Steffi Bonsapia. Kembali lagi Steffi Bonsapia. Bola dikuasai oleh Boasa Losa kepada Victor Igbonevo. Emmanuel Wanggai. Beto Goncalves kali ini masih Beto Goncalves. Kita lihat bagaimana Beto berambisi untuk mencetak gol, tinggal dirinya saja lah yang belum mencetak gol di pertandingan ini. Dari tridente maut mereka. Paling tidak juga ketiga pemain ini juga mungkin bersaing untuk meraih posisi top skor. Ya, walau kita pribadi menginginkan Boas kali ini mampu mengalahkan bomber-bomber asing musim ini sebagai pencetak gol terbanyak. Kembali kali ini Iswan Karim dan bola kali ini dikuasai oleh Beto Goncalves. Masih Beto Goncalves. Danang Puspito. Greg Nokolo kali ini masih membawa bola sendirian. Greg Nokolo, Bambang Pamungkas juga berada di depan. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo berikan bola cukup baik kepada M. Ilham. Victor Igbonevo. Bambang Pamungkas kali ini sebuah tendangan yang cukup keras dari Bambang Pamungkas, masih melebar dari gawang Jendri Pitoy. Ya, momen-momen seperti ini yang mestinya memang kita inginkan banyak dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Sekalipun tidak gol, kita lihat bagaimana usaha keras dari Greg. Ya. Juga tembakan yang memang cukup bagus dari Bambang. Hanya tipis di sebelah kiri gawang Jendri Pitoy. Lamunan dari Ade Suhendra.
sangat disayangkan memang. Kita tahu pada saat sebelum Ades Hendra bergabung dengan Persija, dia merupakan suatu pemain yang masuk dalam nominasi tim nasional, dan pada saat dia bergabung dengan Persija minim sekali kesempatannya untuk mendapatkan waktu bermain, sehingga kita lihat kemampuan dari seorang Ades Hendra tidak begitu terlihat, dan tentunya sangat disayangkan bagi seorang pemain sekelas Ades Hendra yang memang pernah dipanggil untuk tim nasional. Ya, dan kadang bukan kesalahan pemain sehingga dia tidak tampil bagus seperti Izwan Karim, Danan, Aris dan sebagainya, tapi memang karena kesempatan yang dilakukan oleh atau kesempatan yang diberikan oleh pelatih tidak begitu banyak, sehingga pemain kehilangan touch, kehilangan feeling, kehilangan sentuhan untuk memainkan bola di lapangan. Apabila memang pertandingan ini berakhir dengan skor 1-3 seperti saat ini, sudah dipastikan Persipura Jayapura akan menjadi juara Jarum Indonesia Super League, kompetisi profesional pertama yang digelar di musim ini di Indonesia. Kembali tadi bagaimana Boaz Salosa mencoba melakukan sebuah lob. Ya, perbedaan pertahanan Persija dan Persipura. Pertahanan Persipura tidak mempressing pemain penyerang atau Persija yang mendekati gawang mereka karena memang mereka bermain zona marking dan confident yang tinggi. Sementara pertahanan Persija memang tidak terpikir untuk langsung mempressing, sehingga selalu penyerang-penyerang Persipura menekan pertahanan mereka. Sebuah sepak pojok kali ini. Ya, kita lihat bagaimana gerakan Izwan saja sudah membuat kita khawatir. Karena bola belum jelas arahnya, dia sudah mencoba untuk maju. Dan ternyata bola jatuh di belakangnya. Luar biasa Izwan Karim. Herman Abanda kali ini.
Emmanuel Wanggai, kembali Victor Igbonevo. Beto Goncalves. Masih Beto Goncalves kali ini. Kita lihat Beto Goncalves. Berambisi sekali kita lihat Beto Goncalves. Herman Abanda. Bambang Pamungkas. Kembali Bambang Pamungkas. Agus Indra Kurniawan. Emil Ham kali ini. Cukup kosong Emil Ham. Beri umpan Masuti kepada Bambang Pamungkas. Sangat tidak jelas kemana bola dimaksudkan oleh Ilham. Ini yang membuat begitu mudah berkali-kali serangan dari Persija yang arahnya tidak jelas dipatahkan Igbonevo di lini belakang. Ortiz selesai pada Emmanuel Wanggai. Victor Bio Paulin. Ya, sebuah anti klimaks, kita lihat bagaimana pemain-pemain kedua tim berjalan kaki. Iya, wasit Armando Pribadi meniupkan peluitnya dan lahirlah juara Jarum Indonesia Super League dan juga prestasi yang luar biasa ditorehkan oleh Jackson F. Tiago yang sukses membawa Petrokimia Gresik menjadi juara sebagai pemain dan membawa dua tim yang berbeda yaitu Persebaya Jayapura sebagai kampion Liga Indonesia dan ini juga menjadi rekor bagi Persipura Jayapura yang menjadi dua kali menjadi juara Jarum Indonesia Super League setelah sebelum menjadi juara di tahun 2005 menyamakan